semuanya, perkenalkan saya Saskia Harunisa dari Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman saya akan melaksanakan wawancara yang membahas seputar mimpi, perjalanan hidup, dan motivasinya. Baik, kita langsung saja sapa narasumber kita. Silakan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Aulia Asfariandi, biasa dipanggil Asfa dari Politeknik Tenaga Kerjaan. Halo Aspa, salam kenal dulu. SMA ini mana sih? Oh, gue sih di 48 ya. Oh, 48 daerah mana tuh? 48 daerah Pinang Ranti dong. Anak pindahan nanti banget guys. Oke, kita mulai dari hal yang paling ringan dulu nih. Kalau ngomongin masa-masa SMA, masa-masa SMA itu kan katanya masa yang paling indah, betul? Kata orang begitu. Kenapa? Menurut Aspa itu hal pertama sih yang paling kamu ingat saat kamu masih ada di SMA? Sebenarnya banyak ya hal-hal yang aku ingat dari masa SMA, karena memang menurutku tuh masa SMA ini tuh adalah masa dimana aku tuh transisi gitu ya, dari perilaku yang anak-anak terus jadi semakin dewasa, jadi semakin tahu, jadi semakin ngerti cara kontrol emosi, cara belajar dan lain sebagainya. Karena memang ada banyak banget perubahan ya dari aku SMP ke SMA ya. Salah satunya adalah mengenai nilai, itu bener-bener sangat-sangat jauh ya. Kita di SMP mungkin kelihatan kayak wah orang pintar gitu, tapi ketika masuk SMA, terutama di SMA 48, teman-teman pasti tahu dong, SMA 48 ini salah satu SMA yang peringkatnya tuh bagus di Jaktim, bener nggak sih Ki? Tahu nggak ranking berapa? Nah itu udah, nah kita tuh percaya diri banget gitu awalnya kayak Wah, anak kita ini bisa nih anak 48. Kita bisa nih, wah gimana sih juara satu nih, juara kelas 1. Tapi ternyata realitanya adalah tidak sesuai ekspektasi. Nah di situ aku belajar kalau ternyata pengalaman kita selama di SMP atau itu di SD untuk jadi juara satu tuh tidak cukup gitu. Yang justru ya dengan kalian sering juara dan lain sebagainya, ketika kalian dihadapkan dengan realita gitu, dengan nilai kalian yang tiba-tiba anjlok gitu di sekolah kalian yang di level atas, dalam hal ini SMA tuh kalian bisa down gitu. Karena aku mungkin akan sedikit sharing gitu ya mengenai downnya aku ya, ketika pertama kali dapat nilai matematika 50 itu bener-bener apa ya, aku nggak bisa berkata-kata sih. Di saat itu aku cuma nangis, serius, aku beneran nangis karena aku dari SD nggak pernah loh dapat nilai matematika 50, bahkan di bawah 70 tuh aku nggak pernah. Tapi ketika aku masuk SMA, tepatnya di kelas 10, waktu itu pelajaran spill aja kayak nama gurunya ya, PMU ya, matematika minat, beliau ngajarnya. Di situ aku kayak apa ya, pas dapet nilai 50 tuh di UTS ulangan harian pertama kalau nggak salah ada itu aku benar-benar kayak shock sampai nggak bisa berkata-kata, sampai aku tuh sampai mikir, wah apakah aku pintarannya menurun ya atau emang kayak gimana gitu. Karena ternyata emang apa sesengit itu gitu loh persaingan di 48. Saya nggak tahu ya kalau persaingan di SMA lainnya gitu. Terus yang kedua selain nilai itu juga mengenai sosial gitu. Karena jujur ya waktu di SMP aku tuh banyak banget mengenal dari segi gurunya, kemudian punya banyak teman dan sebagainya. Itu karena aku punya privilege-nya apa satu gitu. Aku jadi orang yang bisa mereka tanya kalau misalnya mereka kesulitan dalam pelajaran gitu. Aku banyak mendapat jadi orang-orang tempat bertanya, orang-orang tempat ini gimana sih caranya Pak gitu. Makanya di situ aku punya banyak teman di SMP. Kalau di SMA jujur pertemananku menyusut guys ya, menyusut. Jadi kalau kalian bilang SMA itu masa-masa terindah, mungkin sebagian orang yang nggak relate gitu ya sama pengalamanku ini, mungkin mereka akan setuju. Tapi jujur bagiku masa SMA itu masa yang dimana aku tuh belajar tentang kedewasaan lebih penuh gitu, lebih penuh dan juga menerima kalau ternyata status sosialku itu tuh tidak bisa seperti sama gitu seperti di SMP. Karena memang privilege di SMA tuh sangat sedikit, nilai pas-pasan ya kan. Terus untuk masalah pergaulan juga aku juga paling mentok sekelas. Aku nggak di luar kelas gitu ya, misalnya aku anak IPA gitu ya, tahu sendiri lah anak IPA tuh kayak gimana, orangnya tuh lebih serius, lebih fokus, circle-nya pun juga ya paling mentok 5 orang lah ya paling banyak itu. Dan aku tuh nggak seperti teman-temanku gitu yang mereka itu bisa bergaul sama siapa, betul, sama siapa aja mau gitu. Nah sampai
waktu kelas 11 aku mulailah kenalin nih sama temanku Saskia Fairinisa. Jadi guys, kami itu berdua satu sekolah, yaitu satu SMA 48. Jadi aku adaptasi dengan lingkungan sekolahku yang ternyata seketat itu ya. Dan aku di kelas 11 pun udah mau nih aku harus gimana. Wah, aku Udah bisa beradaptasi. aku nggak bisa diam terus gitu, karena kalau aku diam terus aku bakal tinggal informasi, aku bakal jadi anak yang pasif gitu ya, NPD ya, nggak tahu apa-apa. Makanya aku berusaha lah untuk keluar. Nah di situ aku lah ketemu sama Saskia. Memang kebetulan banget ya, kita emang takdirnya itu emang untuk bertemu gitu ya di kelas 11 dan juga kelas 12. Yang aku dapatkan ya setelah berteman sama dia, aku tuh banyak dapat gitu ya wawasan, dan juga pertemananku tuh makin luas gitu. Ya memang awalnya aku beberapa saat ya sebelum kenal sama dia, aku emang kenal sama temen-temennya dia ya. Contoh, boleh spill nama nggak? Boleh. Oke. Boleh. Kalian nggak tahu. Iya. Boleh silakan. Misalnya kayak temanku tuh dari ekskul-kir, karena kebetulan aku tuh dari kelas 10 ikutnya ekskul-kir doang. Aku disuruh kenal sama Anaya, kemudian sama Petra. Nah ternyata mereka berdua itu tuh teman-temannya mereka, teman-temannya dia nih, teman-temannya Saskia, temanku ini. Dan ketika kelas 11 aku kenal nih sama Saskia, aku satu bangku sama dia. Ternyata temannya Saskia tuh banyak loh. Terus aku makin deket nih sama Anaya, sama Petra, kemudian sama Fania, dan sama teman-teman yang satu gengnya dia gitu. Nah mungkin di situ peluangku tuh makin besar lagi gitu ya, dan aku mulai memberanikan diri untuk ikut ekskul lebih dari satu gitu. Dan juga kelas 12 pun juga sama gitu. Dan ternyata memang di situ aku belajar ya kalau itu nggak boleh sombong guys. Misal kalian nih udah jadi juara nih, udah jadi juara, kemudian kalian udah dapat privilege, kemudian kalian misal nih masuk universitas, kita nggak ngomongin SMA lagi ya, kita masuk universitas, kalian nggak boleh sombong gitu, karena masih ada orang yang lebih di atas dari kalian gitu. Jadi ketika kalian berada di tempat lain, mungkin di tempat A kalian tuh adalah yang pertama, tapi di tempat yang lain ya, di tempat yang B, C dan seterusnya, kalian bukan orang yang pertama, bisa jadi, karena masih Juga banyak ngerasain kayak gitu. betul kan, masih banyak orang di atas kalian, di atas langit masih ada langit. Jika kalian pintar, ada orang yang sangat pintar dari kalian. Jika kalian sangat pintar, ada orang yang lebih pintar daripada kalian gitu. Itu sih pengalamanku selama SMA ya. Jujur sama sih kayak Asfa kurang lebihnya ya. Pernah ngalamin nilainya jeblok itu juga pas masih kelas 10. Iya kan? Masih awal-awal adaptasi terus masuk. Sama sih, daun aku nangis di situ. Ya, karena confidence, kita percaya diri gitu untuk dapat nilai bagus, tapi ternyata Terlalu pede, wah bisa nih ya, aku bisa. Ternyata pas pembagian nilai, wah, ini yakin itu nih first nilaiku time banget. nggak ketuker kan yang orang lain. Terus aku juga mau nanya nih sama kamu, masih tentang SMA lah ya. Nggak lepas dari mimpi dan juga cita-cita. Kamu pernah gak sih punya keinginan buat kuliah di kampus tertentu dengan jurusan? Soalnya kan aku pernah tahu kamu pernah ngikutin les di Asia. Kok tahu sih? Kan kamu udah cerita tuh aku. Oh iya ya, lupa, aduh maaf guys. Iya, kamu kan pernah les di Askia, terus ikut tesnya, tes fisik segala macam kan di situ ada kan tesnya. Buat masuk apa? Buat masuk PTK atau kedinasan sih saat itu. Iya, dia ini cita-citanya, Jadi keinginan dia tuh guys. kedinasan bro. PTN sama dia tuh gak kepikiran guys. Bener. Wah, dinas. Dia tuh kalau kita lagi belajar open booknya tetap kedinasan. Yes, betul banget, karena memang setinggi itu guys mimpiku untuk masuk jadi anak sekdin tuh seperti itu. Bener banget. Tahu pikirannya mau masuk kedinasan, terus mau masuk stan, terus Stis, itu aduh. impian dia banget. Kampus impianku itu ya. Mau jamnya jurusan apa? Statistika sebenarnya ya, karena memang aku tuh walaupun love hate ya sama matematika, aku tuh masih masuk lah, masih suka gitu. Kenapa aku milih STIS? Karena memang di antara sekdin lainnya, STIS itu yang paling gak ketat guys. Mungkin kalian tahu ya, yang pernah nyoba STIS ya sebelum kalian masuk universitas kalian sekarang, termasuk aku pun juga, aku milih STIS karena itu, karena dia gak seketat STAT, gak seketat Poltek SSN, gak seketat IPDN dan lain sebagainya, yang harus tes fisik lah, yang harus tingginya 180 cm. Mana ada aku 180 cm kan, 160 aja gak nyampe kan. Nah di STIS, sependek apapun kamu, selama kamu bisa jual ini untuk mereka,
mereka akan terima kamu gitu. Makanya aku milih STIS waktu itu dan bimbelnya di Askia. Ya, memang alhamdulillah orang tua aku tuh memfasilitasi ya, karena memang dari kelas 11 sih sebenarnya omongannya aku tuh mau di mana gitu kan. Memang aku tuh sempat kepikiran ya untuk PTN tuh sebenarnya pengennya tuh ke UGM guys. Anjay, Tahu nggak sih? UGM, right? Ya kan, aku tuh pengen ke UGM karena Kenapa? aku pernah ke Jogja dan aku pernah ke UGM waktu aku SMP. Terus pemandangannya gitu, lu suka Pemandangannya kemana? bagus. Terus aku juga apa ya, nggak tahu kayak pengen aja gitu loh balik ke Jogja, kayak abis pulang dari Jogja tuh aku sekarang itu sama Jogja guys. Tapi memang sampai sekarang aku belum ke Jogja lagi. Makanya waktu itu aku sempat kepikiran buat masuk UGM nih. Nah, terus realita lagi nih, di kelas 12 aku mulai menghadapi dengan segala macam fakta-fakta yang mungkin aku nggak bisa raih gitu. Ketika aku masuk UGM mungkin aku bakal ketolak. Karena jujur, ini aku cerita dari awal ya, aku tuh punya trauma guys, punya trauma ditolak sama instansi tertentu. Karena sebelum aku masuk SMA 48, aku pernah daftar ke 2 SMA lainnya yang mungkin kalian tahu. Pertama Man Ihsan Cendekia, yang kedua SMA Hatta Ramdhani. Nah di situ aku tuh emang percaya diri karena aku merasa aku pintar guys. Balik lagi ke tadi cerita aku tadi loh yang terlalu overconfidence. Jadi aku merasa aku tuh Terlalu optimis banget gitu. optimis dan aku pengen aku bisa masuk situ. Pokoknya aku Aspan harus bisa, kalau nggak bisa Aspan nggak maluin gitu. Tapi ternyata emang takdirku itu emang nggak di sana. Nah memang aku tuh punya trauma karena aku waktu itu tes ke 2 SMA yang berbeda dan aku ditolak guys. Bener-bener mereka nolak aku gitu. Kayak aku sampai berpikir emang aku nggak pantas apa ya diterima di sekolah yang prestigious, yang sangat bagus gitu ya kayak sekolah mereka ini, dan berakhirlah di SMA 48 ya yang kayak gitulah ya. Nah di situ aku mikir kalau aku daftar ke UGM kemungkinan besarnya aku bakal ketolak dan aku bakal down lagi gitu kan. Di sini aku punya 2 nih, UTBK, SNBP dulu atau SNBT. Alhamdulillah di SNBP aku masuk nih jalur eligible. Nah aku di sini mikir nih, aduh jangan UGM dong. Terus akhirnya apa? UNJ nih, Universitas Negeri Jakarta kan. Karena kalau misalnya aku berpikir ke sekolah lain ya, yang itu kan pilihannya yang pertama tuh harus ada di dalam Jakarta. Apa sih yang ada di dalam Jakarta? UIN, UNJ, UI, UPN. Dari situ aku mikir, UPN, skip. UI, aduh terlalu pinter dah, nggak mau dah, skip. Akhirnya apa? UNJ pun di situ aku mikir lagi ya, aduh mau milih jurusan apa nih? Nah di situ aku dapat lah pencerahan gitu ya waktu UTS UAS. Aku ngeliat nih nilai biologiku ternyata yang paling gede di antara nilai-nilai lainnya nih. Wah aku masuk biologi aja kali ya, tapi pendidikan biologi atau biologi nih ya lambi lagi nih. Akhirnya diskusi lah sama orang tua, milihlah biologi tuh SNBP, tapi ketolak guys. Gak apa. Ketolak memang, aduh. Nah di situ Takdirnya udah beda. jadi kalian percaya nggak sih, aku tuh persiapan UTBK-nya cuma sebulan doang loh. Jadi selama aku nunggu SNBP itu, aku nggak belajar karena aku percaya. Ya itu lagi tuh kesalahan lagi tuh yang aku ulangin pas masuk PTN. Nah aku persiapan tuh, aduh nggak terima ya. UTBK sebulan lagi nih, gimana ini Ki? Nah di situ aku emang udah les sih di Askia karena memang pilihan PTN-ku itu PTN sebenarnya pilihan utama gitu, dan orang tua aku memfasilitasi Askia karena biar jangan cuma masuk satu jalur doang gitu, tapi cari jalur-jalur lainnya yang kamu tuh ada kesempatan nih yang mungkin kamu keterima gitu di sini walaupun kamu gak mau di sini gitu. Ya akhirnya masuklah ke Askia. Di situ aku mulai nyari-nyari tuh sekdin gitu lah ya. Nah terus kayak aku ngeliat apaan ini, Poltek SSN kayaknya enggak deh, terus IPDN kayaknya enggak deh, Banyak yang banyak lah yang di skip lah ya. Terus aku pilihannya ada 2, STAN atau STIS. Terus aku mikir kalau di STAN sebenarnya aku nggak terlalu pinter angka-angka sih, itu kan pajak ya, jadi keuangan kayak nggak kurang bisa gitu ya, memanage keuangan aja tuh nggak bisa, aku boros guys orangnya. Nah terus akhirnya STIS lah ya, masuk STIS. Nah di situ aku daftar STIS lah. Jadi ini waktu mau lulus tuh punya banyak pegangan ya guys. Awalnya dua. Yang pertama UNJ biologi, aku daftarnya UTBK tetap biologi. Terus yang kedua statistika. Nah ini dua nih. Nah tahu nggak sekarang aku ada di mana? Kampusku di mana nih? Bang, Poltek Naker guys. Beda dari opsi. Aku mau nanya ke Saskia, pernah nggak sih ngebayangin aku ada di Poltek Naker? Enggak. Soalnya dulu tuh keinginan kamu itu maunya STIS
Stis. Stis. Dari dulu tuh stis, lu ngejarnya stis mulu. Bahkan kamu nggak tahu kan Polteknaker itu apa? Iya. Nggak tahu dia guys Polteknaker apa. Oke, tiba-tiba di Polteknaker daerah mana ya? Itu baru terdengar gitu. Iya guys, memang aduh, ini Polteknaker nih emang surprise dari jalan Allah buat aku gitu ya, kayak Di luar dari rencana. why pertama aku ceritain dulu. Jadi waktu itu aku kan UTBK selesai, terus habis itu stis belum nih, stis pas inget banget itu bulan puasa pengumuman pas lebaran pengumuman UTBK. Alhamdulillahnya masuk nih, tapi aku kan juga daftar stis kan. Nah di situ aku mulai tes SKD. Nah terus pas aku lihat SW teman-temanku ya, temennya kayak apa sih, anak MIPA 5 gitu, mereka udah keterima di Poltekesos ya, kok mereka udah keterima di APP ya, temennya dia namanya Siva, kok udah keterima di APP sih, padahal kan ini PTN aja belum. Aduh, aku di situ mulai overthinking guys. Aku mulai overthinking karena aku takut hal yang sama 3 tahun yang lalu tuh kejadian lagi di aku gitu. Aku ketolak lagi. Akhirnya aku cari-cari tuh di Google Poltek yang masih buka, Poltek yang masih membuka pendaftaran. Poltekesos 1, 2, 3 udah itu tuh. Sisa aku di situ sih nyarinya ini ya, kata kuncinya itu Politeknik yang masih buka. Politeknik Surabaya nggak mungkin, kejauhan. Politeknik Negeri Malang, Polnema nggak mungkin. Politeknik Negeri Manado ya nggak mungkin juga. Nah terseliplah nama Polteknaker guys di situ ya, Politeknik Tenaga Kerjaan buka jalur mahasiswa baru tuh. Nah waktu itu pas aku lihat infonya, ternyata jalur yang prestasi itu udah ditutup bulan Mei lalu tuh, jauh sebelum UTBK. Nah yang masih dibuka itu adalah jalur tes. Nah ini aku kayak udah Bu, daftar ya Bu, ini buat cadangan aja gitu, kalau misalnya di UMJ sama STIS nggak terima aku ke Polteknaker gitu kan. Nah pas aku lihat, aku udah daftar nih, pas aku lihat ternyata wah Polteknaker ternyata beasiswa guys. Emang itu kayak aku tuh nggak tahu pas aku daftar Polteknaker kalau Polteknaker tuh beasiswa. Kayak wah Polteknaker beasiswa, apa kalau misalnya aku nggak keterima di UMJ aku pilih Polteknaker aja ya. Nah itu pikiran awal-awal tuh kayak gitu. Akhirnya berjalanlah, UTBK selesai, kemudian STIS pun juga selesai. Alhamdulillahnya STIS kan aku masuk nih, lolos SKD lolos, masuklah ke psikotes. Nah terus kemudian gak lama kemudian pengumuman tuh Polteknaker jalur tes. Alhamdulillah guys, namaku ternyata masuk di jurusan relasi industri, D4 relasi industri. Aku bener-bener gak tahu relasi industri itu apa, nggak tahu ini tuh ngapain ya, gitu, belajar kerjanya tuh nggak tahu gitu kan ya. Terus berbarengan pokoknya tuh hektik banget lah pengumuman UNJ. Alhamdulillah masuk biologi. Bahkan aku pun sempat ngikutin open PKKMB UNJ tahun 2024 loh guys. Aku tuh datang ke UNJ bener-bener cuma sekali doang, ketemu sama teman-temanku, ketemu sama gugus kelompok PKKMB aku, ketemu sama mentor aku, itu cuma sekali doang yang pas open PKKMB. Bahkan itu pun belum PKKMB. Dan di situ pengumuman Polteknaker tuh aku lolos. Terus TIS pun juga berjalan tuh. Nah di situ aku mulai nggak fokus guys, karena PKKMB Polteknaker udah jalan, aku ngelepas UNJ. Aku udah bayar UKT UNJ waktu itu 6,5, gila. Tapi enggak dong. Bahkan aku nggak ngambil almet guys. Aku tuh udah beli almet, aku udah beli dan lain sebagainya macam. Ya mungkin ya gitulah. Nah terus kenapa aku gak milih STIS ternyata berakhir di Polteknaker, karena saat itu kan PKKMB Polteknaker udah berjalan selama seminggu. Terus aku ada program bela negara juga, yang mana itu ternyata waktunya berbarengan dengan tes fisik STIS. Itu aku nggak fokus, dan aku di situ berpikir, aku ngomong nih sama ayahku, ya ini Polteknaker kan aku punya janji ya di awal pendaftaran, kalau misalnya aku keluar aku harus bayar sekian juta gitu untuk di Polteknaker. Karena memang Polteknaker itu tuh punya tanda tangan di atas materai. Kalau misalnya kalian daftar kemudian kalian keluar, kalian tuh sebenarnya udah keluar gitu duitnya gitu untuk kalian kuliah selama 4 tahun di Polteknaker atau 3 tahun kalau ambilnya D3, di cover beasiswa sama Kementerian Tenagarkerjaan. Dan kalau kalian keluar itu uangnya hangus, uangnya nggak bisa diapa-apain, dan kalian harus bertanggung jawab atas duitnya tersebut dan kalian harus bayar. Itu tuh awalnya. Aku informasi berpikir, baru guys. Iya, aku berpikir, aku ngomong sama ayahku, ya kalau misalnya aku ngelepas
ngelepas Polteknaker. Ibaratnya Aku, udah ada rezeki di depan mata. Iya, aku ngerepotin ayah nih karena ayah harus bayar uang yang aku pun nggak tahu nominalnya berapa ya guys ya, tapi aku yakin itu benar-benar pasti mahal. Jadi aku tuh kayak nggak mau ngambil resiko, ditambah aku tuh udah nggak fokus ya, aku udah nggak mikirin stis lagi. Di situ posisinya aku udah bilang sama ayahku, ya kalau misalnya ternyata stis aku psikotesku udah nggak lolos, nggak apa-apa ya gitu. Akhirnya aku berakhir di Polteknaker di jurusan relasi industri gitu guys. Keren. Gimana perasaan kamu soal itu? Soal apa nih? Soal jadi anak Polteknaker? Iya, kan tadi katanya melakukan banyak transisi dari Banyak STIS banget. ke Banyak banget. Polteknaker. Gimana perasaannya? Guys, beneran relasi industri itu ternyata jurusan ilmu sosial guys, beneran. Aku tuh IPA, MIPA, aku Tiba-tiba jadi anak sosial gitu. keluar jurusan apa? Linjur, aku linjur guys. Relasi industri Ya ternyata awalnya ke sains jadi ke sosial. aku tuh awalnya ngira relasi industri itu kayak tentang industri, teknik, ya belajar bukan algoritma, belajar teknik lah ya, yang matematika, fisika dan lain sebagainya. Ternyata tuh enggak, relasi industri itu kita belajar tentang hukum. Oke, ini kalian yang perkenalan ya. Iya, kayak promosi Relasi industri ya. Jadi tapi bisa jadi hukum. sedangkan relasi industri namanya relasi industri, hubungan industri. Artinya tuh orang-orang yang ada di relasi industri dia tuh punya tanggung jawab untuk memastikan hubungan industri yang ada di Indonesia ini tuh berjalan seimbang gitu. Nah, kita berpatokannya kemana? Kita ternyata berpatokannya tuh ke hukum guys. Tepatnya hukum ketenagakerjaan Undang-Undang 13 tahun 2003. Di situ aku sampai hafal pasal-pasal Undang-Undang 13 tahun 2003 itu yang jumlahnya tuh ada sekitar 180 pasal, 190 pasal. Itu bener-bener Gila ya. bener-bener aku tuh sampai hafal ya tentang hubungan kerja, tentang perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT, alidaya, kemudian cuti bersama dan lain sebagainya. Aku tuh sampai berpikir, wah ternyata misal kita kita melamar suatu pekerjaan, ternyata di situ tuh adalah suatu titik yang kalau misalnya di situ kita rentan ya, kita nggak pinter gitu ya daripada orang yang memberi kita pekerjaan, kita tuh bisa disemena-menakan loh. Nah disitulah relasi industri itu tuh berjalan. Bahkan tentang undang-undang cipta kerja aja tuh aku tuh analisis guys. Aku orang yang menulis jurnal ya, menulis artikel jurnal tentang undang-undang cipta kerja terhadap tuntutan buruh. Nah di situ aku ada terhadap tuntutan buruh. Nah di situ jurnalku dijadiin buku ya sama Polteknaker. Bukunya tuh judulnya Maharasi edisi keempat. Anak-anak relasi industri, anak-anak yang fokusnya tuh pada hukum ketenagakerjaan, pada hubungan ketenagakerjaan. Bahkan di semester 2 pun kita belajar tentang jaminan sosial. Jadi kalian misalnya anggota BPJS Ketenagakerjaan, kalian punya kartu BPJS. Nah, orang-orang relasi industri itulah yang dia tuh kesana gitu loh. Bahkan aku tuh juga waktu semester 2 itu aku punya project, yaitu adalah merealisasikan kartu-kartu BPJS orang-orang yang ada di kantor BPJS TK yang ada di Jaksel gitu. Jadi tuh mereka tuh kayak punya suatu masalah gitu ya. Ini ada nih laporan kalau ternyata kartunya expired dan lain sebagainya. Mereka minta anak-anak Polteknaker guys, anak-anak Polteknaker tempatnya relasi industri untuk memperbaiki masalah tersebut, dan aku pun juga berkontribusi dalam hal itu gitu. Jadi ternyata relasi industri itu bukan cuma tentang hukum aja ya, tapi juga kita belajar tentang pengupahan. Di situ kita belajar tentang struktur dan skala upah, kita belajar tentang PHK, pokoknya yang berkaitan dengan hubungan industrial lah ya, dari kalian mulai melamar pekerjaan terus jadi karyawan sampai kalian lay off atau di PHK atau misalnya kalian pensiun. Nah di situ ternyata komponen-komponen yang kami pelajari gitu. Jadi spesialisnya tuh di situ gitu. Ada pengalaman baru juga ya. Pengalaman. Kalau kita udah ngomongin tentang mimpi dan perjalanan kamu, sekarang aku pengen beralih nih ke masa-masa SMA lagi. Kenapa masa SMA lagi, Kak? Nah, karena kan biasanya masa SMA itu yang paling terkesan mungkin pertemanan, terus nilai. Nah, kali ini aku mau bahas soal pertemanan. Nah, mulai serius dong, dijawab dengan jujur tanpa bohong-bohong. No fake-fake lah. Selama kita temanan, pasti ada nih suka dukanya juga. Boleh ceritain ya, aku ini orang yang seperti apa, terus
hal yang paling menyenangkan yang kamu ingat saat aku nikah? Silahkan dijawab. Apa ya? Harus jujur. 100% apa 90%? Ya jawab sejujurnya aja. Menurutku ya Saskia ini orangnya sebenarnya awal ketemu sama Saskia tuh aku have no clue dia ini orangnya kayak gimana. Karena jujur aku tuh kalau ketemu sama orang nih ya, aku tuh nggak terlalu mikirin nih orang nih kayak gimana gitu, atau nih orang risih nggak sih sama gue gitu ya, sama aku gitu kan. Jadi ya udah aku ngobrol santai, ternyata emang Saskia ini orangnya kayak suka cerita kan ya. Jadi emang di situ aku kayak belajar lah jadi orang yang suka ngedengerin cerita orang lain gitu, karena Saskia ini orangnya suka cerita guys. Dia suka cerita hal-hal yang tentang diri dia, tentang temennya dia, tentang keluarga dia, bahkan dia juga cerita ke aku loh. Gini loh, disclaimer ya, aku kalau udah cerita sama orang itu berarti tandanya udah percaya, udah dia nyaman. Sehari kita ketemu dia langsung cerita guys tentang pengalaman Iya, dia di udah percaya OSIS. sama lu. Secepat itu ya Saskia menaruh percaya sama orang, berarti kan dia orangnya mudah percaya. Dua, itu selain dia suka cerita, kedua dia orangnya sensitif. Emang dia tuh mainnya perasaan gitu, mana mungkin lembut gitu perasaannya, kayak bisa ngerasain misalnya kalian nih lagi bad mood atau kalian lagi sedih, Saskia ada di samping kalian, Saskia pun juga bisa ngerasain hal itu walaupun kalian yang ngomong, bener nggak? Bener. Karena Relate. dia nih orangnya apa? INFJ guys, jadi observatif dan dia bisa ngerasain nih orang nih kayak gimana tipenya, apakah dia ini extrovert atau introvert, dia tahu. Terus kapan orang itu habis energinya atau kapan orang itu bohong. Aku bohong nggak sekarang? Enggak. Nah, ya kan, nah sebenarnya orangnya perasaannya halus gitu ya, jadi bisa ngerasain. Jadi ya aku menjadi wadahnya dia gitu, menyesuaikan gitu. Terus selain perasaannya halus, menurutku Saskia ini orangnya ini ya guys ya, subjektif, enggak objektif maksudnya tuh dia tuh benar-benar kalau nilai orang tuh aku nggak ngerti sih ya. Dia tiap cerita ke aku gitu ya, misal dia gak suka nih sama orang A gitu, dia cerita ke aku, Pak dia tuh gini-gini loh, tapi aku nggak percaya karena aku ngerasa itu tuh nggak relate gitu. Misalnya Saskia cerita kalau orang ini tuh ngelakuin A ke dia dan dia nggak suka hal itu, nah tapi aku ngerasa ya orang itu nggak ngelakuin hal tersebut loh ke gua gitu, ke aku nggak relate gitu, jadi aku nggak percaya gitu, nggak expect gitu lah dia bisa seanalisis orang kayak gitu, bener. Nah kalau tadi kita bicarain tentang diri aku sendiri, selanjutnya aku ingin bertanya, Gue dia tuh orangnya malu-malu. Jadi Sambil kalau mau ngomong tuh dia selalu mikirnya tuh 1000 kali dan gak jadi ngomong gitu loh. Aku tuh selalu Introvert. udah nggak apa-apa, tanya gitu. Kalau ada yang kayak dia malu gak enak kan itu namanya. Gak enakan malu di balik kata gak enak guys, dia kayak gitu. Tapi Saskia yang sekarang menurutku dia tuh lebih confidence gitu ya, kayak Apa tuh? lebih percaya diri gitu ya dengan pas dia bilang kalau aku nih ketua kelas, aku PJ, wah berarti kan ada perbedaan nih. Saskia yang dulu itu kan nggak terlalu mau muncul ke permukaan atau dikenal sama banyak orang kan, maunya tuh kayak ya udah di zona nyaman aja. Tapi Saskia yang sekarang tuh bisa keluar dari zona nyamannya dia. Percaya nggak kalau aku ketua kelas saat itu? Percayalah, sebenarnya agak shock dikit tapi percaya karena kayak wah Saskia ketua kelas, Jinja gitu aja, serius gitu kan. Jadi ya gitu, dia lebih confidence, lebih percaya diri, dan menurutku juga tata bahasanya dia kalau dia ngomong gitu ya lebih enak didengar dan lebih rapi aja gitu. Kalau dulu tuh agak muter-muter ya guys ya, agak muter-muter kayak banyak kata-kata yang gak guna gitu yang dia keluarin. Tapi sekarang tuh dia kalau ngomong on point, jelas, lugas, bersih, confidence, dan ya Saskia yang sekarang lebih better lah. Lebih better dari yang dulu. Jadi tuh dulu aku mengubah planning. Dan aku ingat kata-kata kamu yang bilang, ini jangan. Apa tuh? Soalnya aku ingat kata-kata dia gini, Saskia, kamu kalau misalnya ada di tempat itu, kamu gak bakalan maju. Karena di dunia perkuliahan tuh kita banyak relasinya, banyak pertemanan. Dan kalau misalnya kamu stuck menjadi Saskia yang sekarang, maksudnya sekarang yang dulu, kamu gak bakalan bisa mengikuti progres tersebut.
Jadi aku mau bawa cleaning. Terus aku pikir boleh juga ya buat menjadi mahasiswa yang aktif, terus aku bisa menjadi Saskia yang jauh lebih percaya diri lagi. Awal-awalnya aku tuh juga nggak nyangka kenapa bisa jadi ketua kelas ya kan. Ya tiba-tiba aku jadi pemimpin dari zona nyaman dengan dia jadi ketua kelas itu. Jadi ketua kelas saja deh, gak usah jadi PJ, gak usah jadi yang lain-lain. Dia jadi ketua kelas saja itu udah apa ya, improve yang luar biasa gitu. Karena jujur kayak aku di 48 tuh apa kayak biasa-biasa aja gitu ya. Jadi anak yang pulang pergi berarti kayak masih yang lempeng lah ya, ya. Dia tuh nggak ada kesibukan lain selain belajar gitu ya. Terus sekarang dia jadi ketua kelas, dia bisa mengkoordinir teman-temannya, terus dia bisa public speaking. Aku beberapa kali lihat di essay-nya dia ngomong di depan orang dengan kayak gitu kan, aku ngerasa kayak wah bangga nih temen gue udah keluar dari zona nyaman, udah growth gitu ya, nggak menjadikan sisi introvertnya dia sebagai halangan gitu untuk ngomong di depan orang gitu. Awal-awalnya itu aku juga takut tahu buat ngomong. Kayak masih ada salah-salahnya. Jadi pas pertemuan pertama nih di semester 1 presentasi itu rasanya kayak deg-degan pas di nyusun pertanyaan itu kayak bisa, aku nyusun pertanyaan itu bisa, tapi buat naik angkatan aku tuh susah banget. Terus juga cara bicara masih nervous banget ya Allah. Karena dia terlalu gemeteran juga soalnya. Banyak pikiran nih orang bakal ngerti nggak ya apa pertanyaannya, apa pertanyaannya receh gitu. Tapi keren. Jadi menurutku momen yang paling berkesan bagiku tuh nggak cuma satu momen doang ya, karena setiap momen itu tuh banyak kesannya gitu. Jadi mungkin aku akan mengambil beberapa poin aja ya. Yang pertama, momen yang paling berharga itu adalah aku bisa ketemu sama Saskia. Asik. Aku bersyukur bisa kenal Saskia. Aku jadi tahu gitu Saskia orang kayak gimana. Aku ada pelajaran lah yang bisa aku petik. Dan juga aku juga belajar gitu gimana caranya menilai orang dan juga menerima masukan dan jadi pendengar yang baik gitu. Karena Saskia yang membuatku bisa jadi orang yang seperti itu ya. Kemudian yang kedua, Saskia ini orangnya bisa membuat hidupku di SMA 48 tuh gak monoton guys. Jadi aku tuh jujur emang bosan banget gitu ya kalau di kelas, jadi bingung gitu mau ngapain. Tapi dengan adanya dia di kelas, kemudian kita jadi teman sebangku, Saskia ini bisa bikin hidupku tuh semakin happy gitu. Jadi dia tuh adalah virus semangatku guys. Dan kita tuh gak selalu kehabisan topik pembicaraan gitu. Kita selalu akan ada pembicaraan dan kita gak diem-diem aja ya gak sih. Karena dia tuh merupakan sumber informasi yang baik ya guys. Dan juga penghibur yang selalu bikin hari-hariku ceria gitu guys. Makanya poin pertama aku itu bukan dia sebagai penyemangat aku, sebagai orang yang menghibur aku, tapi aku bersyukur bisa ketemu sama Saskia. Itu yang pertama ya. Karena itu terharu banget. Gue gak sih terharu? Oh, welcome. Motivasi. Nah, aku butuh motivasi kakak. Siapa? Karena hidup aku udah berat. Ya, hidupnya udah berat. Setiap waktu ada masanya. Dan setiap masa ada waktunya. Terus gimana kalau people come and go? Aku nggak ngomong setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Kenapa aku ngomong setiap waktu ada masanya dan setiap masa ada waktunya? Kenapa? Karena itu sudah mencakup orang, sudah mencakup keadaan diri kamu sendiri, sudah mencakup kehidupan kamu di saat ini ataupun di masa yang akan datang. Karena aku percaya kamu yang sekarang ini itu bisa jadi sekarang karena kamu tuh kuat. Kamu kuat sebelum kamu jadi yang sekarang gitu. Jadi kamu bisa menghadapi kehidupan ini, kamu bisa jadi mahasiswa yang baik, kemudian nanti kamu misal di masa yang akan datang kamu lulus, terus kamu jadi orang yang terkenal, itu karena kamu kuat gitu. Karena kamu bisa membuat diri kamu jadi diri kamu yang sekarang. Maaf ya, emang bahasanya tuh agak belibet gitu. Itu motivasi aku. Dan yang kedua, jangan pernah membuat pikiranmu itu tuh stuck di satu masa atau di satu waktu aja. Jangan pernah kamu merasa kayak kamu kehilangan sesuatu misalnya, atau kamu merasa orang yang kamu bilang berharga di hidup kamu orang itu kemudian pergi gitu karena beda waktunya. Jangan pernah merasa kayak gitu, karena kamu akan down, kamu akan ngerasa wah saya nggak lebih baik nih, wah saya gimana ini gitu.
kamu tuh berproses gitu, berproses dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dan proses itu kehilangan orang, kemudian dapat teman baru, kemudian kenal dengan orang-orang penting yang bisa membuat kamu peluang, misalnya peluang untuk kerja atau peluang untuk berkembang, itu merupakan proses gitu. Jadi saranku jangan fokus atau galau di satu waktu, atau karena satu orang atau dua orang, atau karena satu kejadian atau masalah itu jangan galau. Apalagi sampai nangis berhari-hari, menurutku itu nggak boleh. Nangis nggak apa-apa, kamu manusia, kamu punya perasaan, kamu bisa capek, kamu bisa meluapkan emosimu, nggak harus dengan ketawa pura-pura, tapi bisa dengan nangis ya. Jadi jangan membohongi diri kamu sendiri. Nggak apa-apa kamu ngebohongin orang lain, kamu pura-pura bahagia di depan orang lain, kamu bikin orang lain berpikir kamu baik-baik aja, tapi kamu jangan bohongin diri kamu sendiri, karena yang bisa membuat kamu sekarang ini ada diri kamu. Karena kalau orang lain gak berpihak sama kamu, yang berpihak sama kamu cuma diri kamu sendiri. Jadi kamu gak punya siapa-siapa selain kamu mengandalkan diri kamu sendiri dan juga Tuhan mungkin ya. Benar. Itu motivasiku. Semoga bisa relate dan juga bisa Saskia ingat dan bisa selalu jadi penyemangat Saskia di masa depan. Sama dia tuh, kita gak perlu jadi orang lain. Kita bebas untuk cerita apapun, bahkan hal buruk yang dunia aja nggak tahu. Saya Saskia Herlisa, Dan saya Aulia Asfaria. kami berdua pamit undur diri. Terima kasih.